Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia darinya kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu agama insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan as-siyam, puasa, yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji, ya, ala madhhabi Syafi'i, kitab puasa yang dikarang oleh tiga ulama besar Syam, Dr. Mustafa Al-Bughaw, kemudian Dr. Mustafa Al-Khan, dan juga Syekh Ali As-Suraiji hafizahumullahu ta'ala, yang mana kitab ini menjelaskan tentang ibadah-ibadah dalam mazhab Syafi'i, ya, dan kita membahas pembahasan terkait tentang Ramadan. Karena telah berlalu dari apa yang kita sampaikan bahwasannya Ramadan itu adalah sebuah bulan yang mulia, yang mana pada bulan tersebut kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Dan puasa di bulan Ramadan ini termasuk dari Arkanul Islam, termasuk dari rukun-rukun Islam, dan mempelajari tentang puasa Ramadan ini adalah wajib, ya, fardu ain bagi setiap kita, ya, mempelajari sesuatu yang fardu ain, mempelajari sesuatu yang wajib, ya, terutama itu rukun Islam adalah fardu ain bagi setiap kita. Maka sebelum datang bulan Ramadan, alangkah baiknya kita memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum beramal, ya. Sebelum datangnya bulan Ramadan, alangkah baiknya bagi kita memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Dan telah berlalu pada pembahasan kita, ya, bahwasanya hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini ada tafsil di kalangan ulama, ada perincian di kalangan ulama. Kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban puasa, maka dia telah kafir, ya, dia telah kafir dan dihukumi seperti orang yang murtad. Afanallahu wa iyyakum, ya. Adapun kalau dia meninggalkan puasa Ramadan karena malas, maka dia dihukumi orang yang fasik, ya, orang yang fasik, tapi tidak kafir, ya, dia orang yang fasik, melakukan dosa besar, dia seorang muslim, tapi dia tidak boleh makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Ya, maksudnya bagaimana? Dia malas, ya, dia malas, maka dia harusnya, ya, hakim menangkap orang ini kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ya, supaya apa? Supaya orang ini bertobat dan dilarang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, dan dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Kalau dia dimasukkan dalam penjara, dia bertobat, ya, seperti itu. Nah, ini perincian tentang hukum orang-orang yang meninggalkan Ramadan. Dan kaum muslimin, ya, yang kita lihat atau yang kita tahu bahwasanya dia seorang muslim tapi tidak berpuasa, maka husnuzon bahwasanya mereka ini bukan mengingkari kewajiban puasa, namun karena malas, ya, karena malas, tapi kemudian karena, ya, tidak mau seperti itu, karena capek mungkin rasanya, ya, karena enggan seperti itu, maka tidak dihukumi dengan kafir, ya. Adapun dia adalah orang yang fasik, melakukan dosa-dosa besar. Baik. Kemudian pembahasan kita selanjutnya
adalah tentang penetapan awal puasa, ya, subutu awwali Ramadan, penetapan awal puasa bulan Ramadan, ya. Penetapan awal puasa ini yang telah ditentukan oleh para fuqaha ini hanya ada dua, ya. Kapan kita mulai puasa? Kapan kita mulai puasa Ramadan? Ini para fuqaha telah mengatakan bahwasanya cara menentukannya itu hanya ada salah satu dari dua cara, tidak ada yang lain. Ya, salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat hilal, ya. Kapan melihatnya? Di malam 30 Sya'ban. Ya, di malam 30 Sya'ban. Misalnya ini tanggal 29 Sya'ban, Pak. Berarti malamnya malam 30, ya, malam 30. Dilihat. Maka dilihat. Kalau misalnya terlihat hilal, berarti itu sudah masuk apa? 1 Ramadan, ya, sudah mulai masuk bulan Ramadan, seperti itu. Kalau sudah terlihat hilal, ya. Dan ulama, ya, para fuqaha, mereka memberikan syarat, ya. Seseorang yang melihat hilal ini siapa? Itu diberikan persyaratan oleh para fuqaha, ya. Kapan persaksian seseorang itu dianggap sah untuk menyatakan bahwasanya malam ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum, ya. Dikatakan oleh para fuqaha bahwasanya persaksian itu diterima dari orang yang adil, dari orang yang adil, dan ini adalah pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur, orang yang adil, ya. Siapa itu orang yang adil? Sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang adil itu adalah laki-laki. Jadi kalau perempuan melihat hilal diterima enggak, Pak? Enggak diterima, ya. Enggak diterima. Karena di zaman dulu juga, di zaman Nabi SAW yang melihatnya itu yang diterima persaksiannya adalah laki-laki, ya, dari laki-laki. Jadi orang yang adil di sini pengertiannya adalah yang pertama laki-laki. Kemudian merdeka, ya, laki-laki merdeka, kemudian akil, berakal, ya, kemudian berakal, kemudian bisa berbicara, yasma' wa yubsir, kemudian mendengar dan melihat, ya, mendengar dan melihat, kemudian tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah melakukan dosa besar. Nah, ini, Pak. Ya, jadi adil di sini tidak pernah melakukan dosa besar, ya. Dari mana ini diambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqbalu lahum syahadatan abada. Ya, fala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka selama-lamanya. Allah menjelaskan tentang orang yang menuduh orang lain dengan berzina. Hukumannya dia apa? Hukumannya dia apa? Orang yang menuduh orang lain dengan berzina, tidak terbukti, hukumannya dicambuk. Berapa kali? 80 kali. Dan apa? Jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Ya, jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Persaksian apapun itu, ya, persaksian apapun. Nah, dari sini para ulama mengkiaskan semua dosa besar, pelakunya kalau dia pernah melakukan dosa besar walaupun cuma sekali, kalau dia melihat hilal tidak diterima persaksiannya, ya, tidak diterima persaksiannya. Jadi orang yang adil ini dia tidak pernah melakukan dosa besar walaupun cuma sekali, dan juga tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil, ya, tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil, karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus ini bisa apa? Menjadi dosa besar, bisa menjadi dosa besar. Jadi tadi persyaratannya apa? Persaksian orang yang adil, ya, persaksian orang yang adil di hadapan hakim bahwasanya dia melihat hilal. Persaksian orang yang adil di hadapan hakim bahwasanya dia melihat hilal. Nah, berarti syarat yang pertama tadi dia adalah orang yang adil, yang kedua diterima oleh hakim persaksiannya, ya, diterima oleh mahkamah. Persaksiannya diterima oleh mahkamah. Bahwasanya dia melihat hilal dan persaksiannya diterima oleh mahkamah. Maka kalau misalnya sudah diterima oleh mahkamah dan dia ini termasuk orang yang adil, maka
wajib untuk kaum muslimin yang tinggal di daerah tersebut untuk melaksanakan puasa karena sudah ditetapkan oleh apa? Mahkamah, ya, sudah ditetapkan oleh mahkamah. Ya. Tapi sekarang permasalahan, kalau misalnya mahkamah tidak menerima persaksiannya, bagaimana, Pak? Orangnya adil, ya, orangnya adil tadi. Laki-laki merdeka, bisa berbicara, kemudian dia bisa melihat, bisa mendengar, berakal, ya, tidak pernah melakukan dosa besar, terus-menerusan dalam dosa kecil juga tidak. Dia melihat hilal, dia bersaksi, saya melihat hilal, disampaikan kepada mahkamah di sekitar sini, tapi enggak diterima persaksiannya. Maka bagaimana, Pak? Wajib enggak puasa untuk kaum muslimin? Enggak wajib puasa. Wajib enggak puasa untuk yang melihat? Wajib enggak puasa untuk yang melihat? Orang adil tadi? Wajib. Ya, karena dia melihat hilal. Karena dia melihat hilal. Walaupun persaksiannya ditolak, ya, tapi dia melihat hilal, tidak wajib untuk kaum muslimin tapi wajib untuk dirinya. Ya, wajib untuk dirinya. Naam, ya. Ini yang pertama. Kemudian cara penetapan awal puasa yang kedua adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban, ya, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, ya, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Misalnya di malam ke-30 tidak terlihat hilal karena mendung, ya, karena apa namanya, intinya tidak nampak, ya, atau tadi ada yang bersaksi dan persaksiannya tidak diterima, maka apa? Maka disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti besok masih Sya'ban atau sudah Ramadan? Masih Sya'ban, ya, masih Sya'ban, seperti itu. Jadi dua cara ini yang ditetapkan oleh para fuqaha dan para salaf, yaitu ru'yatul hilal, ya, dia melihat hilal atau disempurnakan 30 hari, ya, disempurnakan 30 hari. Metode hisab, bagaimana metode hisab? Ya, metode hisab atau metode falak, ya, metode falak. Dalam hal ini, ya, katakan oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya hisab, perhitungan dengan falak itu tidak bisa menjadi acuan dalam menentukan awal Ramadan secara menyeluruh. Maksudnya apa? Tidak bisa menjadi acuan untuk mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa pada saat itu, ya, tidak bisa menjadi acuan karena ini metode yang baru yang tidak dikenal oleh para fuqaha dan para salaf. Ini metode baru yang tidak dikenal oleh para fuqaha dan para salaf, ya. Namun kalau ada orang yang meyakini perhitungan hisab atau ada orang yang meyakini perhitungan falak, maka dia boleh berpuasa. Dia boleh berpuasa. Ya, ini yang meyakini tentang metode dengan cara hisab, maka dia boleh berpuasa. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Tentunya dengan cara yang pertama, yaitu dengan ru'yah atau dengan cara menyempurnakan 30 hari. Ya, kita ikut dengan mahkamah. Ya, kita ikut dengan mahkamah. Ya, dalilnya apa? Dalil dari sabda Nabi SAW tentang penetapan ini, ya, penetapan dengan cara ru'yah atau dengan cara menyempurnakan 30 hari. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika melihat hilal Ramadan dan berbukalah kamu, ya, berhentilah kamu, wa aftiru, berbukalah kamu ketika kamu melihat hilal bulan Syawal. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauma. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kalau misalnya hilal tertutup, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari, ya. Jadi yang lebih afdal kita ikut mahkamah, dan ini juga demi kemaslahatan apa? Ijtima' kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin. Ya, ini lebih maslahat. Ini lebih maslahat. Naam. Kemudian bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam masalah puasa. Ya, kita masuk ke dalam masalah puasa. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pekan lalu, bahwasanya pengertian puasa itu adalah al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams ma'an niyah. Ya, pengertian
Puasa secara istilah atau secara syar'i adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ma'an niyah, dengan disertai niat, ya, dengan disertai niat. Dari sini para fuqaha, ya, dalam mazhab Syafi'i mengatakan rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Jadi rukun puasa ini adalah maksudnya niat itu masuk ke dalam ibadah puasa, ya. Niat ini masuk ke dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah menahan dari seluruh pembatal puasa, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Apa saja pembatal puasa nanti kita akan sebutkan, ya, nanti kita akan sebutkan pada pembahasan pembatal puasa. Taib, permasalahan tentang niat, ya, permasalahan tentang niat. Kenapa para ulama mengatakan niat ini termasuk bagian dari ibadah itu tersendiri, ya, masuk dari rukun ibadah itu tersendiri. Ini diambil dari hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah amalan itu hanya dengan niat, hanyalah amalan-amalan itu tergantung niatnya, ya. Jadi dari sini para fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya niat itu termasuk rukun. Niat itu termasuk rukun, ya, bukan syarat, ya, bukan syarat. Tentunya ini ada khilaf di antara ulama bahwasanya, ya, contohnya seperti dalam mazhab Hambali, ya, bahwasanya dalam mazhab Hambali dikatakan niat itu termasuk syarat ibadah, bukan termasuk rukun ibadah. Dalam mazhab Syafi'i niat itu masuk ke dalam rukun ibadah, ya. Kita lagi membahas mazhab Syafi'i, jadi kita jelaskan sesuai dengan apa yang dikarang oleh penulis kitab. Taib. Niat termasuk dari rukun ibadah, ya. Taib. Kemudian tempat niat, di mana niat ini letaknya? Para ulama sepakat niat itu letaknya di hati. Para ulama sepakat niat itu letaknya di hati. Adapun melafazkannya itu bukan syarat. Adapun melafazkannya itu bukan syarat, ya. Ketika seseorang dia melafazkan niat tapi dia tidak berniat di hati, maka tidak dianggap berniat. Ketika seseorang melafazkan niat tapi tidak berniat dalam hati, maka itu tidak dianggap niat, ya. Lalu apa hukum talafuz bin niat? Apa hukum melafazkan niat? Seseorang mengatakan saya niat puasa besok, ya, saya niat puasa besok. Ini ada pembicaraan yang panjang di antara fuqaha tentang talafuz bin niat, ya. Tapi ulama mengatakan bahwasanya niat ini tidak wajib, hanya saja mustahab. Ini sebagian fuqaha mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu mustahab, dianjurkan dalam mazhab Syafi'i dan juga sebagian Hambali, ya. Sebagian Hanabilah mengatakan dalam riwayatnya bahwasanya melafazkan niat ini dianjurkan, tapi bukan syarat dan juga tidak wajib. Dan para ulama sepakat bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Ini sisi kesepakatannya, ya. Para ulama sepakat, para fuqaha sepakat bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak pernah melafazkan niat, baik itu niat puasa maupun niat salat, ya, dan niat ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Namun, ya, kenapa para fuqaha mengatakan dianjurkan, ya, contohnya seperti fuqaha dari mazhab Syafi'i dan juga sebagian Hanabilah, mengambil kias dari apa? Dari ibadah haji, ya. Ibadah haji mengatakan apa? Labbaika Allahumma hajjan, diucapkan. Ya, dari sini para ulama mengambil kiasnya seperti itu. Jadi sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk apa? Liyusa idal lisanul qalba, untuk lisan itu membantu hati. Namun yang paling bagus, sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdol tentunya ketika seseorang dia bisa meniatkan tanpa harus melafazkan, ya. Seseorang dia bisa meniatkan di dalam hatinya tanpa harus melafazkan, dan ini tentunya lebih mengikuti amalan para salaf, ya, amalan sahabat dan juga Nabi SAW. Ini yang terbaik. Namun kalau misalnya dia sulit untuk menghadirkan niat dalam hatinya, ya, maka bisa dibantu dengan lisan dalam mazhab Syafi'i dan juga sebagian Hanabilah. Wallahu alam bissawab, ya, wallahu alam bissawab. Naam. Jadi kita tidak pungkiri, Pak, ya, kita tidak pungkiri adanya khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf, ya. Naam. Kita tidak pungkiri
langsung oh kamu salah, enggak bisa. Ini ada khilaf di antara ulama, pembahasannya panjang. Ya, pembahasannya panjang. Naam, dan yang lebih baik tadi kita katakan yang lebih afdal bahwasanya kita meniatkan tanpa harus melafazkan, Taib. Kemudian syarat niat, ya. Syarat untuk niat puasa ini juga dikatakan oleh para ulama, ya. Para fuqaha mengatakan syarat untuk niat puasa ini ada 3. Syarat untuk niat puasa ini ada 3. Yang pertama tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid itu meniatkannya di malam hari. Meniatkan puasa di malam hari. Malam itu dimulai dari kapan, Pak? Malam itu dimulai dari kapan? Maghrib, ya, dari waktu maghrib. Jadi ketika seseorang dia maghrib habis sholat atau dia lagi makan, dia di dalam hatinya dia niatkan, saya besok mau puasa, maka sudah berniat, maka dia sudah dikatakan berniat, ya. Dari mana para ulama mensyaratkan hal ini di dalam niat? Diambil dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasanya tidak sah, dan ini pemahaman jumhur ulama. Ini pemahaman jumhur ulama, ya. Bahwasanya seseorang yang tidak meniatkan di malam hari maka tidak sah puasanya, Taib. Sahur apakah sudah dianggap niat atau belum? Sahur sudah dianggap niat atau belum? Ya, taib. Sudah. Sahur sudah dianggap niat kalau dia ketika sahur dia meniatkan sahur itu untuk menguatkan dirinya ketika puasa di siang hari, maka itu sudah dianggap niat, ya, sudah dianggap niat. Nah, jadi tidak perlu disebutkan apa, Pak? Nawaitu shauma godin, itu sebenarnya tidak perlu. Ya, tidak perlu. Dalam hati kalau mau dimunculkan niat besok mau puasa itu sudah cukup. Naam, ya. Dan ulama yang mengatakan talafut bin niat ini sebenarnya juga mengucapkannya tidak besar-besar, tidak jahar, tapi dengan sir, supaya orang-orang enggak beranggapan bahwasanya hal itu adalah wajib, ya. Supaya orang-orang tidak beranggapan bahwasanya hal itu adalah wajib, seperti itu. Ya, hanya mustahab dianjurkan di dalam sebagian mazhab, tidak dalam semua mazhab Syafi'i dan juga sebagian Hanabilah. Ini yang pertama. Syarat niat adalah tabyid, ya, meniatkan puasa di malam hari sebelum terbit fajar. Kemudian syarat yang kedua adalah ta'yin. Apa itu ta'yin? Menetapkan, ya, atau menentukan. Apa maksudnya menentukan jenis puasa? Jadi puasanya ini mau puasa apa? Ditakyin, ditetapkan. Puasa Ramadan kah? Puasa nazar kah? Puasa apa lagi? Puasa qada kah? Ya, puasa-puasa yang wajib. Maka ini niatnya ditentukan. Dalilnya apa? Dalilnya juga dari sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalnya dia mau puasa Ramadan, dia niatkan puasa Ramadan. Puasa nazar, dia niatkan puasa nazar. Ya, puasa-puasa yang wajib. Puasa qada, dia niatkan puasa qada. Demikian. Ya, demikian. Itu namanya ditakyin, ditentukan. Kemudian syarat yang ketiga adalah takror. Apa itu takror? Takror itu mengulangi. Ya, niatnya diulangi di setiap malam. Ya, niatnya itu diulangi di setiap malam atau di setiap hari. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu ibadah yang berulang setiap harinya. Bukan berarti ketika kita tidak puasa satu hari di bulan Ramadan berarti dianggap semuanya tidak puasa. Jadi itu ibadah yang beda, ya, perharinya itu ibadah yang berbeda. Makanya disyaratkan oleh para fuqaha Syafi'iyah adalah untuk mentakror, mengulang setiap hari, ya. Jadi setiap hari diulang. Hari ini selesai puasanya, besok habis maghrib atau di malam hari dia niat lagi. Besoknya dia niat lagi, seperti itu. Boleh enggak meniatkan puasa
untuk 30 hari dengan satu niat? Boleh enggak? Ya, sebagian ulama ada yang membolehkan. Ya, dalam mazhab Malik kalau tidak salah dibolehkan. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat misalnya ini sudah hilal ya, besok sudah apa? Berarti sudah, misalnya malam ini sudah masuk 1 Ramadan, ya. Ini sudah masuk 1 Ramadan misalnya. Nah, dari sini dia niat, dari awal pertama ini dia niat, saya mau puasa 1 bulan full, ya 30 hari ke depan dalam bulan Ramadan. Dia sudah niatkan seperti itu, maka niatnya sudah apa? Sudah sah. Tapi untuk kehati-hatian, ya, sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kehati-hatian kita mengambil pendapat bahwasanya niat itu per hari. Ya, niat itu per hari. Ada orang di malam ke-30 lagi sidang isbat lagi sidang isbat. Dia habis Isya tidur. Dia nunggu sidang isbat, dia ketiduran. Dia belum niat puasa. Ya, dia belum niat puasa. Ketiduran sampai kebangun jam 7 pagi. Sah enggak puasanya? Ternyata besok puasa. Tahu dia pagi-pagi bangun, sudah puasa, hari ini sudah puasa. Ya, sah enggak puasanya? Maka kalau kita melihat ini tadi, kalau niat masuk ke dalam rukun dan dia belum meniatkan, maka tidak sah. Tidak sah, dan dia wajib mengqadha. Terus boleh enggak makan? Tidak boleh. Ya. Tetap dia harus menahan, ya. Karena untuk menghormati bulan Ramadan, dia harus menahan makan dan minum di siang hari. Ya, dia harus menahan makan dan minum di siang hari. Naam. Nah, itu jadi pembahasan tentang niat, bahwa sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam syarat-syarat wajib puasa, syurutu wujubi as-shaum, ya, atau as-siyam, syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, ya, ada 3 sekalian. Syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir tidak wajib puasa. Ya. Jadi di sana ada syarat wajib, ada syarat sah nanti, Pak, ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa bedanya? Kalau syarat wajib ini, puasa itu wajib untuk siapa saja. Ya, yang pertama adalah orang Islam. Maka orang kafir tidak wajib puasa. Ya. Mereka tidak berpuasa karena mereka belum masuk Islam. Ya. Adapun di akhirat, maka mereka akan diazab karena mereka tidak berpuasa. Adapun di akhirat, mereka orang-orang kufar akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak berpuasa. Kenapa? Karena sejatinya mereka terkena hukuman taklif. Terkena taklif. Mereka terkena taklif. Syariat itu dibebankan kepada mereka. Kenapa mereka tidak diwajibkan? Karena mereka kufar. Tapi di akhirat nanti diazab. Dan ini pendapat yang kuat, ya, dalam masalah usul fikih dibahas oleh para ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak memberi makan anak-anak atau orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami duduk-duduk bersama orang-orang yang memplesetkan agama, bermain-main dengan agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami tidak percaya, kami mendustai hari akhir. Nah, mendustai hari akhir ini siapa, Pak? Orang kufar. Ya, orang kufar, mereka mendustai hari akhir. Tapi mereka masuk neraka Saqar salah satunya karena mereka tidak sholat. Jadi mereka nanti diazab. Jadi dari pembahasan ini, sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang kafir itu juga terkena beban taklif, terkena beban syariat. Jadi boleh enggak kalau siang hari kita memberi makan orang kafir, Pak, di bulan Ramadan? Dari ini, ya, Pak, ya, dari ini ulama mengatakan tidak boleh.
Tidak boleh juga kita memberikan makan kepada orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena sejatinya hakikatnya mereka terkena beban taklif, tapi tidak wajib atas mereka karena mereka kafir. Karena mereka kafir ya, kecuali orang kafirnya tadi sakit atau lagi safar seperti itu. Ya. Ya seperti itu, kalau ya itu tidak masalah. Atau juga orang-orang yang buka rumah makan contohnya di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana itu, Pak? Ya. Maka dilihat kalau dia bukanya untuk orang-orang yang berbuka nanti, ya, atau misalnya untuk orang yang sakit atau orang yang musafir, maka tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Tapi kalau dia bukanya untuk orang-orang yang memang tidak mau puasa di bulan Ramadan, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ta'awun dalam apa? Dalam kemaksiatan. Ta'awun dalam kemaksiatan seperti itu. Ya, wallahu alam bissawab. Ini yang dikatakan oleh para fuqaha. Naam. Ini syarat wajib yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah taklif. At-taklif. Ya, at-taklif. Apa itu taklif? Sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklif itu atau bahasa kita adalah mukallaf. Orangnya adalah mukallaf. Taklif itu adalah orang yang dia sudah balik dan dia berakal. Beban syariat itu hanya dibebankan kepada orang yang mukallaf, yaitu siapa? Orang yang balik dan orang yang sudah berakal. Makanya puasa itu tidak wajib untuk orang yang gila, ya, karena tidak ada akal, dan juga tidak wajib untuk anak kecil, ya. Solih contohnya, solih wajib tidak puasa, solih puasa ya, nah. Tidak wajib, ya, tidak wajib. Bagaimana dengan tamyiz? Tamyiz itu anak 7 tahun, Pak. Anak 7 tahun, ya, dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, ya. Apa itu tamyiz, Pak? Apa itu tamyiz? Ya, tamyiz itu ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tamyiz itu dia sudah makan sendiri, sudah minum sendiri, dan sudah, mohon maaf, sudah cebok sendiri. Ya, anak kecil umur 7 tahun, dia sudah makan sendiri, minum sendiri, sudah, mohon maaf, istinja, cebok sendiri, maka dia dihukumi sebagai anak yang tamyiz. Ya, anak yang tamyiz. Kalau ada anak yang tamyiz puasa, sah enggak puasanya? Sah. Ya, sah enggak puasanya? Sah puasanya. Baik. Sudah wajib belum untuk dia puasa? Apakah sudah wajib untuk anak yang tamyiz puasa? Belum wajib. Tapi wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan puasa. Jadi kewajiban itu pada orang tuanya. Sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib diperintahkan untuk salat. Orang tua wajib memerintahkan itu anak tamyiz tadi untuk salat, untuk puasa, dan untuk nutup aurat, ya. Sebagai apa? Tadriban lahum, sebagai latihan untuk mereka. Jadi kewajiban itu bukan pada anaknya tapi pada orang tua, ya, pada orang tua. Ya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah kata Nabi SAW, hadis riwayat Abu Dawud, rufi al-qalam an salasatin, pena itu diangkat dari 3, anin naimi hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Maksudnya catatan dosa itu tidak ditulis pada 3 orang ini. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Dia tidur, Pak. Tidur terus tidurnya apa? Yang bisa berjalan itu? Apa? Ya, intinya seperti itu ya. Dia tidur ngigau, tapi dia tidur. Terus waktu tidur itu dia ngambil barang orang, dosa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Ya. Pas dia kebangun, kok ada HP tiba-tiba, terus dia kantongin, dosa. Ya, kalau dia sudah ada HP, dari mana? Kantongin. Nah, itu dosanya di situ. Ya. Tapi kalau dia tidur, dia ngambil, pas saat tidur itu dia tidak terkena dosa. Dia tidak terkena dosa sampai dia bangun, ya, sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai balik, ya, dari anak kecil sampai dia balik, ya. Mimpi basah ini tanda balik, mimpi basah tanda balik sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqil, dari orang yang gila sampai dia kembali berakal, ya, dari orang gila sampai dia berakal kembali. Maka ini syarat yang kedua, taklif, ya, atau mukallaf, wajib puasa.
Taib. Syarat wajib yang ketiga adalah tidak ada uzur. Syarat wajib yang ketiga tidak ada uzur. Dan tidak ada uzur ini ada dua, Bapak sekalian. Ya, tidak ada uzur ini ada dua. Yang pertama, uzur yang menghalangi dari puasa. Ya, yang pertama uzur yang menghalangi dari puasa. Yang kedua, uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Beda ya Pak ya? Beda. Yang pertama, uzur yang menghalangi dari puasa. Yang kedua, uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Uzur yang menghalangi seseorang dari puasa, ini ada dua. Uzur yang menghalangi seseorang dari puasa ini ada dua. Yang pertama haid. Yang pertama haid. Yang kedua hilang kesadaran. Ya, yang kedua hilang kesadaran. Haid, ya, wanita yang haid tidak wajib puasa, tidak wajib puasa. Bahkan berdosa kalau dia berpuasa untuk diniatkan apa? Menahan makan dan minum sebagai ibadah. Sebagai ibadah dia berdosa. Ya. Kalau dia memaksa untuk berpuasa, wanita yang haid. Taib. Orang yang hilang kesadaran. Orang yang hilang kesadaran. Gila, ya, orang gila atau orang yang pingsan seharian, pingsan dari jam berapa Pak? Hilang kesadaran, pingsan dari fajar sampai maghrib, ya, sampai maghrib pingsan, ya, pingsan seperti itu karena waktu fajar kaget, kan dikagetin orang, pingsan sampai maghrib. Tidak wajib puasa, tidak wajib puasa. Bedanya apa? Kalau orang gila tidak ada kodok, ya, tidak mengkodok puasanya. Kalau orang yang pingsan tadi mengkodok puasanya. Itu bedanya. Kalau orang gila tadi tidak ada kodok, kalau orang yang pingsan tadi dia mengkodok. Atau orang yang dibius, Pak, dibius, ya, dibius untuk operasi misalnya, dibius, kemudian dia pingsan 3 hari, pingsan 3 hari, maka 3 hari ini tidak wajib puasa, wajib kodok, ya. Wajib kodok, seperti itu. Tapi kalau dibiusnya cuma sebentar, dibiusnya cuma sebentar, dia mau apa? Operasi apa misalnya? Operasi bagian leher misalnya, operasi bagian leher. Terus dibius supaya tidak merasakan sakit, ya, dia dibius dan dibiusnya itu cuma sebentar dari jam 7 sampai jam 9. Sisanya nanti bangun. Terkena nggak kewajiban puasa? Terkena, ya, terkena. Walaupun cuma sebentar kebangun, maka dia berpuasa, dia menahan sisa sisa puasa tadi, seperti itu. Nah, wajib baginya untuk berpuasa. Ini yang terkena kewajiban, berpuasa. Ya, ini uzur yang menghalangi untuk berpuasa. Jadi kalau haid sama hilang kesadaran tadi tidak wajib untuk berpuasa, ya, tidak kena kewajiban puasa. Di sana ada uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ya. Di sana ada uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ada 3, Pak. Uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Yang pertama sakit. Apakah semua sakit menjadi uzur untuk tidak berpuasa? Enggak. Ada kriterianya. Ada kriteria sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah sakit yang membuatnya celaka. Sakit yang membuatnya celaka. Kalau dia puasa, celaka, ya, membahayakan orang ini. Ya, semakin membuat orang ini parah seperti itu, semakin ya parah atau membuat orang ini celaka, maka wajib untuk tidak berpuasa. Ya, wajib untuk tidak berpuasa. Karena kalau puasa berbahaya bagi dirinya. Kalau puasa berbahaya untuk dirinya. Maka yang seperti ini mendapatkan uzur tidak berpuasa tapi nanti dikodok. Ya, taib. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah sakit yang bisa membuat seseorang semakin lama sembuhnya kalau berpuasa. Sakit yang membuat seseorang semakin lama sembuh kalau dia berpuasa. Ya. Azan apa? Sudah azan? Taib, labas, ya. Nah, gitu, nanti kita lanjutkan lagi sebentar lagi setelah azan.
Hujan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sakit yang sakit ada kriterianya ya, sakit-sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa. Yang pertama tadi sakit yang membuatnya celaka. Yang kedua sakit yang semakin bertambah lama sembuhnya kalau dia berpuasa. Contohnya sakit apa, Pak? Makin lama sembuhnya kalau puasa. Hah? Mah? Kalau sakit mah memang, kalau memang dari sakit mah, kita taunya dari mana? Ya bisa dari pengalaman atau dari keterangan dokter. Nah, ini yang paling enak itu tanya dokter, ya dari keterangan dokter itu yang bisa buat yakin. Kalau misalnya kata dokter ini butuh enggak puasa, ya sudah enggak apa-apa. Berarti ada keringanan. Ini dari keterangan dokter itu lebih pastinya. Ya untuk lebih pastinya. Jadi kayak emah tadi dan dokter mengatakan lebih baik enggak usah puasa dulu, maka enggak apa, tidak berpuasa seperti itu. Ya, atau dari pengalaman pribadi pernah ngerasain waktu mah paksakan puasa sakit terus kayak gitu, semakin parah. Ya, semakin parah, mah semakin parah, maka enggak apa dia berbuka, tapi nanti diqodok. Taib. Atau sakit yang memberatkan dia. Ini kriteria ketiga, atau sakit yang memberatkan dia kalau dia berpuasa. Ya, contohnya mungkin kayak emah tadi, atau demam. Ya, demam yang berat, ya, demam yang berat yang membuat dia berat untuk berpuasa. Kalau pilek ringan, enggak ya. Jerawat, ada jerawat, enggak puasa, jerawat, enggak, ya jerawat enggak termasuk. Nah, ya. Bisul, gimana ada bisul? Bisul di sini afanallahu wa iyyakum misalnya. Enggak, masih bisa untuk berpuasa.
Tapi kalau sakit yang berat, yang membuat, maksudnya sakit yang membuat dia berat untuk puasa, demam itu beda-beda. Ada orang demam biasa aja, ada demam yang buat orang berat dia untuk berpuasa. Maka ini tadi bisa dilihat dari pengalamannya, ya, atau dia bisa merujuk kepada surat dokter. Kalau misalnya memang itu memberatkan dia, maka tidak masalah dia untuk tidak berpuasa, ya, tidak masalah untuk dia tidak berpuasa dan nanti di qada dan nanti di qada. Na'am, barakallahu fikum. Ya, ini yang pertama. Jadi uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit, ya. Yang kedua, uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah safar. Yang kedua, uzur yang membuat seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah safar. Dan safar ini ada kriterianya. Ya, safar ini juga ada kriterianya. Yang pertama, safarnya itu adalah safar yang mencapai jarak 83 kilo. Yang pertama, safar yang mencapai jarak 83 kilo, dan ini pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur. Diambil dari mana? Diambil dari amalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas tidak mengqasar dan menjamak salat kecuali sudah illa arba'atu burud, ya, kecuali sudah mencapai 4 burud. Dan 4 burud itu kalau zaman dulu itu dihitung-hitung dengan 2 hari 2 malam perjalanan, ya, perjalanan 2 hari 2 malam. Kalau sekarang yaitu sekitar 83 kilo, 82 atau 83 kilo sekitar itu. Ya, sekitar itu. Taib. Maka ini pendapat ya jumhur. Adapun kalau misalnya dia mengambil pendapatnya Zuhairiyah, Ibnu Hazm yang tidak mensyaratkan jarak, ya, mengatakan bahwasanya safar itu sudah dikatakan safar kalau sesuai dengan urf, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka tetap hendaknya kita berhati-hati aja. Untuk kehati-hatian, ya, kita dikatakan safar itu kalau sudah kalau sudah 82 atau 83 kilo. Kenapa? Kalau kembali kepada urf, ini ghairu mundabit, tidak ada ukurannya, ya, tidak ada ukurannya berapa, seperti itu, beda-beda. Setiap orang mengatakan beda-beda. Dari sini ke Niru, ya, dari sini ke Niru, Pak. Mungkin ada sebagian yang sudah mengatakan safar, ya, karena kebiasaan. Sebagian enggak, karena belum sampai berapa? 83 kilo. Dari sini ke Palembang sudah, ya, sudah safar, sudah 90 kiloan. Ana sering ke Palembang motoran, tahu, ya, itu sudah dikatakan safar, ya. Apalagi zaman sekarang bisa dengan mudah dicek pakai internet seperti itu berapa jaraknya, ini sudah dikatakan ya safar seperti itu. Ini syarat yang pertama, ya. Kemudian syarat yang kedua, safarnya safar mubah. Safarnya safar yang mubah. Maka kalau safarnya untuk safar maksiat, ya, contohnya dia ke Palembang untuk judi, afanallahu wa iyyakum, ya, untuk judi, untuk main judol misalnya, ke Palembang untuk judol seperti itu, maka tidak ada keringanan untuk mengqasar, menjamak, dan juga untuk membatalkan puasa. Ya, jadi safarnya safar yang mubah, safar yang mubah. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga yang disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah adalah ia memulai safarnya sebelum subuh. Memulai safarnya sebelum subuh, ya, sebelum memulai puasa. Dan ini pendapat jumhur, sekalian. Ini pendapat jumhur, ya. Jadi dia mulai puasanya sebelum subuh, sebelum dia mulai puasa. Misalnya safar dari sini ke Lampung, ya, safar dari sini ke Lampung. Berangkat jam 3 pagi di bulan Ramadan, berangkat jam 3 pagi. Sampai Lampung perkiraan jam berapa? Jam 2 ya mungkin, ya, atau jam mana kemarin yang berangkat ke Lampung ini? Atau kemarin berangkat jam 10 sampai di sana jam berapa? Di Lampung. Berangkat jam 10 malam sampai di sana di Lampung jam berapa? Jam 3 pagi. Ya. Jam 3 pagi, ya. Cepat sekali. Hah? Jam 5 pagi. Oh, ya, mau jam 6 lah, ya. Oke lah, misalnya berangkat jam 3, misalnya dia berangkat jam 3 pagi. Kemudian sampai di Lampung itu karena dia naik motor misalnya. Ya, naik motor juga nyantai jalannya, sampainya agak sore. Jam 3 atau jam 2, ya, jam 3 atau jam 4 sampainya. Nah, jam 7 pagi dia boleh berbuka karena safarnya. Jam 7 pagi dia boleh berbuka karena
safarnya. Dia boleh tidak berpuasa karena safarnya. Ya. Kenapa? Karena tadi dia mulai safarnya sebelum subuh. Kalau dia mulai safarnya pas sudah puasa jam 7 pagi atau jam 8 pagi, maka tidak boleh bagi dia untuk berbuka. Ya, tidak boleh bagi dia untuk membatalkan puasa. Kecuali kalau dia safarnya jam 7 atau jam 8 ketika sedang puasa, di perjalanan dia capek, ngerasa capek berpuasa, merasa berat untuk berpuasa. Maka jatuhnya seperti yang sakit tadi, merasa berat untuk berpuasa. Dia mendapatkan dirinya tidak kuat untuk berpuasa ketika lagi safar, maka boleh membatalkan. Membatalkannya kenapa? Karena safar atau karena hal yang lain? Karena sakit? Karena sakit, ya, karena maksudnya itu tidak kuat tadi. Ya, jadi membatalkannya karena sebab sakitnya, tidak kuatnya, bukan karena safarnya, ya, bukan karena safarnya. Mana yang lebih baik? Kalau misalnya dia kuat, dia naik pesawat dari Indonesia ke kemana yang lama ini? Yang perjalanan 4 jam dari sini ke Thailand misalnya, ngapain ke Thailand? Ya. Misalnya dia dari sini ke Thailand misalnya. Berangkatnya jam 3 pagi, naik pesawat. Sampai di Thailand jam 7 pagi. Ya. Boleh enggak dia enggak berpuasa? Boleh. Kalau dia mau lanjut puasa, ini lebih afdol. Ya, ini lebih afdol. Kenapa? Ini perbuatan Nabi SAW ketika bersafar dengan sebagian para sahabat. Sahabat semuanya berbuka, dan yang tidak berbuka itu adalah siapa? Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah dan Nabi SAW tidak membatalkan puasa. Ini menunjukkan Nabi melakukan yang paling afdol. Ya, Nabi melakukan yang paling afdol, dan kalau bisa seperti tadi kan naik pesawat itu tidak terlalu capek, maka lebih afdolnya dia tetap berpuasa. Ya, lebih afdolnya dia tetap berpuasa. Walaupun kalau dia mau buka itu boleh, ya, tapi nanti di qada. Dalil dari dua perkara ini, ya, sakit dan juga safar, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar, fa'aftara, itu dalam usul fikih ada yang dimahzuf, ya, fa'aftara, kemudian berbuka, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqada di hari yang lain. Berhubungan dengan safar ini, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kapan dihitung safar, Pak? Dihitung 83 kilo itu mulai kapan? Apakah dari rumah? Ya. Apakah dari rumah? Apakah dari yang dari pondok, dihitung dari pondok? Seperti itu. Dari mana dihitungnya? Dari wilayah. Ya, dari wilayah. Dari dikatakan oleh para fuqaha, idza faraqa akhiral bunyan, kalau dia sudah melewati batas wilayah atau batas kampung dia tinggal. Kalau dia sudah melewati batas wilayah atau batas kampung dia tinggal. Dan lebih detail lagi, para ulama mengatakan, para fuqaha mengatakan, maksudnya al-balad di sini, ya, adalah kecamatan, Pak. Kecamatan. Karena dinamakan al-balad kalau ditinjau dari sisi sisi syariat, ya, ditinjau dari pemahaman para fuqaha, al-balad itu kalau ada 3 aspek, ada 2 dari 3 aspek. Al-balad itu kalau ada 2 dari 3 aspek. 3 aspek ini apa? Ada hakim, ada pemerintahan resmi, kemudian ada kepolisian, sama ada pasar. Ya, ada hakim, pemerintahan resmi, ada kepolisian, dan ada pasar. Nah, kalau kecamatan kan sudah ada 2 dari 3 ini, Pak. Sudah, biasanya di kecamatan itu ada apa? Ada polsek, ya, sama ada pasar. Ya, ada pasar. Jadi kalau sudah melewati kecamatan itu, maka dia sudah boleh melakukan keringanan safar, boleh mengqasar, boleh jamak, boleh membatalkan puasa, ya. Tapi kalau misalnya belum melewati kecamatan dia tinggal, maka belum boleh. Berarti yang tinggal di Gunung Ibul, di mana dia sudah boleh? Kecamatan mana? Ya, Gunung Ibul. Cambai sudah, ya, sudah beda kecamatan, ya, di Cambai, seperti itu. Ya, sudah mulai. Tapi kalau safar sampai ke Cambai, jangan, deket, masa safar. Di mana? Lembak.
batas kecamatannya, anak kurang tahu batas kecamatannya. Ya intinya melewati, kalau misalnya batas kecamatannya, ya keluar dari kawasan, maksudnya itu kecamatan. Ya itu yang dibahas oleh para fuqaha, disebut dengan al-balad, ya disebut dengan balad. Nah, tapi kalau misalnya kita ragu, di sini sudah ada tanda Pak. Ya kalau Prabu ini sudah ada tandanya ya. Selamat jalan sama selamat datang di kota Prabu Mulih itu. Kalau ragu ya dari situ baru boleh, ya dari situ baru boleh mulai mengqasar dan menjamak seperti itu. Bagaimana, Pak Aldo? Prabu Mulih ini kecamatan ya, kota kan? Ya tempat dia tinggal, tempat dia tinggal. Idza faraqa akhira al-bunyan, ya tempat kalau dia berpisah dari tempat dia tinggal seperti itu, ya tempat dia tinggal. Maka ini para ulama juga membahas tadi, ya lebih detailnya dikatakan adalah kecamatan seperti itu. Tapi kalau tadi dikatakan kalau misalnya ragu-ragu masih, ya ini kita sudah punya tanda di Prabu Mulih ini sudah ada kotanya seperti itu, maka dari batas kota Prabu Mulih itu baru boleh mengqasar dan menjamak, ya wallahu alam bissawab. Jadi itu tadi masalah safar sekalian dimati oleh Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, ya. Kemudian yang ketiga, tidak mampu untuk puasa, ya tidak mampu untuk puasa. Tidak mampu untuk puasa ini ada dua sebab, ya tidak mampu untuk puasa ini ada dua sebab. Yang pertama usia yang sudah tua. Usia yang sudah tua, ya kakek-kakek yang sudah tidak kuat puasa itu maka dia tidak ada kewajiban puasa, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ada kodok enggak? Kalau dia memang sudah tua, ya seperti itu tidak kodok, tapi membayar fidyah, ya membayar fidyah. Yang sudah tua renta ini bayar fidyah. Atau keadaan yang kedua adalah orang yang sakit dan tidak ada kemungkinan sembuh. Orang yang sakit tidak ada kemungkinan sembuh. Kalau yang sakit tadi kan itu kan bisa ada kemungkinan sembuh, makanya mengkodok. Kalau ini dia sakit Pak, sakit tapi tidak ada kemungkinan sembuh. Sakit yang menahun seperti itu ya. Contohnya apa Pak? Sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Apa? Ya kayak mungkin leukemia, ya penyakit-penyakit berat seperti itu ya, penyakit-penyakit yang berat, kanker darah ya, yang membuat dia berat seperti itu. Maka ini dia tidak ada kewajiban kodok, tapi nanti ada bayar fidyah, yang bayar fidyah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-184. Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu puasa maka wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka wajib membayar fidyah untuk orang-orang miskin, yang memberi makan orang miskin. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa syekhul kabir wal mar'atu al kabirah. Yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah kakek-kakek ya, dan juga nenek-nenek, laki-laki yang sudah tua renta dan wanita yang sudah tua renta. Maka ini syarat-syarat yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ada tiga ini tadi ya, ada tiga. Kemudian ini adalah syarat wajib puasa. Kita masuk ke syarat sah puasa ya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini maksudnya adalah seseorang dianggap sah puasanya oleh syariat. Kalau tadi syarat wajib, siapa yang diwajibkan berpuasa. Kalau syarat sah, siapa yang puasanya dianggap sah oleh syariat ya. Seseorang yang dianggap sah puasanya oleh syariat itu ada 4 kriteria. Ada 4 syarat sah puasa, itu ada 4. Yang pertama muslim, Islam. Ya, orang yang Islam. Maka tidak sah puasanya orang kafir. Tidak sah puasanya orang kafir. Tapi kalau orang kafir masuk Islam, apakah perlu dia mengganti puasa yang dia lewatkan? Tidak perlu. Tidak perlu. Tapi ada orang murtad. Afanallahu wa iyyakum. Ada orang murtad. Ya. Dia 17 tahun jadi seorang muslim, 3 tahun murtad. 3 tahun murtad misalnya. Masuk Islam lagi. Wajib enggak mengkodok puasa yang dia tinggali selama 3 tahun? Enggak wajib? Ya, jawabannya wajib. Ya, wajib dia mengkodok puasa yang dia tinggalkan selama dia murtad tadi. Jadi berapa itu? 3 bulan, ya. 3 bulan.
Kan 3 tahun itu berarti 3 bulan ya puasa Ramadannya, jadi dia wajib mengkodok puasa 90 hari ya, 90 hari seperti itu ya. Maka murtad ini berbahaya ya, murtad ini berbahaya. Orang yang kafir kalau dipaksa untuk puasa, sah enggak puasanya? Enggak sah. Ya, enggak sah. Saya ada orang Nasrani, besok umat muslim puasa ya, saya juga mau ikut puasa lah. Ya, enggak sah puasanya, enggak sah. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah akil, berakal. Ya, akil, berakal. Maka enggak sah juga puasanya orang yang gila. Ya, orang gila tidak sah puasanya. Kemudian yang ketiga, tamyiz. Dia tamyiz. Ya. 1 Islam, 2 berakal, ketiga tamyiz. Ketiga tamyiz. Kalau dia sudah tamyiz, ya, maka sah puasanya. Maka sah puasanya. Anak kecil yang belum balik, sah enggak puasanya? Anak kecil yang belum balik, enggak sah. Tapi kalau dia sudah tamyiz, maka sah. Ya, maka sah. Walaupun syariat belum mewajibkan dirinya. Ya, tadi anak 7 tahun walaupun belum diwajibkan, tapi puasanya sah. Puasanya sah. Berpahala enggak? Berpahala enggak? Pahalanya dapat pahala apa? Pahala wajib atau pahala sunnah? Pahala sunnah. Ya, dapat pahala sunnah karena belum diwajibkan atas dirinya. Jadi kalau dia puasa, sah puasanya dan dia mendapatkan pahala sunnah. Naam. Kemudian yang keempat, tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Uzur di sini adalah uzur yang menghalangi dari puasa. Uzur di sini adalah uzur yang menghalangi dari puasa. Ada berapa tadi uzur yang menghalangi dari puasa? Ada berapa? Ada 2. Ya, apa itu? Haid dan hilang kesadaran. Haid dan hilang kesadaran. Ya, haid, wanita haid tidak sah puasanya. Mau dipaksa tidak sah puasanya. Azan maghrib berbuka puasa, ya berbuka puasa 10 menit lagi haid, batalkan, tidak sah puasanya kalau diteruskan. Ya, dibatalkan, tidak sah puasanya kalau dia teruskan. Sayang ya, sayang gimana? Ya, bahkan kalau dipaksa dosa dia. Sama kayak orang yang sholat dalam keadaan kentut sebelum salam. Sebelum salam, ya sebelum salam. Mohon maaf ya, dia terkentut. Kemudian imam salam, assalamualaikum. Ngulang enggak? Ngulang. Ngulang. Ya, dia mau paksakan sholat, salam, tinggal sebentar lagi. Salam, sudah, yang penting sudah. Enggak, ngulang dia. Ya. Ya, sama seperti ini tadi, wanita yang haid enggak sah puasanya ya. Kalau dia paksakan dosa dia berdosa. Begitu juga orang yang hilang kesadaran, ya tidak sah puasanya, ya tidak sah puasanya. Taib. Barakallahu fikum, bahwa sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa. Berhubungan dengan safar, Pak. Ya, berhubungan dengan safar. Orang yang safar terus-terusan, misalnya di atas kapal berlayar ya, mencari harta karun. Ya, misalnya dia kerja seperti itu. Dia berlayar di atas kapal terus-terusan selama bulan Ramadan. Boleh enggak dia ngambil rukhsah safar? Boleh enggak ngambil rukhsah safar? 30 hari enggak puasa? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wajib dia untuk berpuasa. Karena safarnya adalah safar yang daim. Safarud daim, ya, safar yang terus-terusan. Safar yang terus-terusan. Taib, orang yang kerjanya menjadi kerja berat, ya kerja berat, bangun-bangunan seperti itu. Ya. Kerja berat, wajib enggak puasa? Wajib dia puasa. Wajib dia puasa. Tapi kalau misalnya ketika kerja berat itu dia merasa lemah, dia merasa enggak kuat, sama seperti safar tadi, ya dia merasa lemah, dia merasa enggak kuat, maka saat itu dia boleh membatalkan. Jadi membatalkannya bukan karena pekerjaannya, Pak ya, bukan karena beratnya. Dia wajib puasa. Tapi ketika kerja tadi dia enggak kuat, dia lemah, dia sakit, maka dia boleh membatalkan puasa dan diganti di hari yang lain, ya. Jangan mentang-mentang dia yang bangun-bangunan seperti itu dari pagi langsung ngopi. Ya, langsung makan gorengan. Biar apa? Biar kuat.
Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Pokoknya kerja dulu. Kerja, kalau dia masih dapat kekuatan ya sampai nanti buka baru berbuka. Tapi nanti jam 12 dia merasa berat ketika kerja itu pusing yang memberatkan dia ketika puasa, maka ini boleh membatalkan. Ini boleh membatalkan. Wallahu alam bissawab. Sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada pertanyaan, Pak. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, batas sahur itu waktu udah azan atau sampai azan selesai? Ya, batas sahur itu sampai kapan? Ketika azan, ya, ketika azan. Jadi kalau sudah ketika azan berkumandang sudah selesai. Ya, kan kemarin kita kan bahas itu dalam sebuah hadis dikatakan idza sami'a ahadukumun nidaa wa fi yadihi ina falyaqdi hajatahu. Kalau salah seorang di antara kalian mendengar azan, ya, kemudian di tangannya ada sesuatu makanan, ya, maka hendaknya dia tunaikan hajatnya, dimakan. Ya, sebagian ulama menganggap hadis ini dhaif, hadis ini tidak bisa diamalkan. Dan sebagian lagi mengatakan hadis ini diamalkan. Maka yang mengatakan hadisnya itu diamalkan, ya hadisnya diamalkan, dia bisa menggunakan hadis ini untuk ketika azan dan masih ada minuman seperti itu diminum. Tapi yang lebih hati-hati, Pak, ketika azan berhenti sudah. Ya, ketika azan dia berhenti. Ya, dan ini dibahas juga oleh para ulama dalam banyak dalil yang mendukung bahwasanya ketika mendengar Ibnu Ummi Maktum azan, Ibnu Ummi Maktum itu azan pertama atau kedua? Ibnu Ummi Maktum azan pertama atau kedua? Kedua, ya, azan yang kedua. Kalau sudah mendengar Ibnu Ummi Maktum maka berhenti, ya, maka tidak lagi untuk makan, berhenti sudah, ya, berhenti. Maka itu yang lebih hati-hati. Ketika sudah azan sudah berhenti. Yang tidak enak itu makan cabai, azan, ya sudah. Ya gimana? Udah, Pak, tidak boleh. Ya, tidak boleh minum, tidak boleh ini, ya. Sudah seperti itu. Makanya kalau makan jangan betul. Sahur itu sunnahnya semakin dekat dengan azan semakin baik. Tapi lihat juga apa yang dimakan. Para nabi dan para sahabat itu sahurnya dengan apa, Pak? Kurma dan air. Makanya cepat. Loh, kalau misalnya antum makan nasi di sini belum antrinya, belum makan ikan misalnya atau makan yang lain, 1 menit sebelum azan keselak, ya, belum sempat minum, maka lihat waktu. Ya, maka lihat waktu seperti itu. Kalau makanannya makanan ringan tidak masalah, maka diakhirkan. Apakah seorang yang tidak lewat tol 90 km ke Palembang jelas boleh jamak dan qashar? Jika lewat tol 60 kilo apakah boleh jamak qashar? Ya, intinya ke Palembang itu jaraknya mau lewat tol mau enggak, ya jaraknya dia sudah dikatakan safar, ya, dikatakan safar karena jaraknya 90 kilo. Kalau misalnya lewat tol ini 60 kilo, ya, jaraknya seperti itu, maka ini, Pak, kalau kita ngambil pendapat yang safar itu tadi 83 kilo, maka enggak, ya, tidak mengambil rukhsah jamak dan qashar. Kalau 60 kilo, tapi kalau misalnya kita ngambil jarak yang jauh, ya, jarak yang 90 kilo, karena kita mengambil ini tadi beda. Kalau misalnya dikatakan kita ngambil pendapat yang urf, sesuai dengan urf, ya dari sini ke Palembang itu sudah urf, ya, sudah urf, sudah dikatakan safar. Ya, mau lewat manapun, mau naik pesawat, mau naik mobil, mau naik motor, lewat manapun itu sudah dikatakan safar. Tapi kalau berpegang dengan pendapat jumhur ulama bahwasanya safar itu jaraknya 83 kilo, kalau lewat tol 60 kilo enggak, ya, jadi lewat yang selain jalan tol. Di sini kalau kita mau mau dobit, kita mau berpegang dengan pendapat ini, ya, berarti tidak ada jamak qashar, ya, karena kita melihatnya sesuai jarak, tape. Nah, ya, itu yang kita dapatkan. Wallahu alam bissawab. Kita akhiri sampai di sini.
Barakallahu fikum, semoga ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkannya ya di bulan Ramadan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.